Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Aruji Kartawinata. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Aruji Kartawinata lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1905 dan wafat pada tanggal 13 Juli tahun 1970. Aruji Kartawinata adalah salah satu tokoh nasional yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan pembangunan negara pada masa awal kemerdekaan. Aruji Kartawinata pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada masa Kabinet Sultan Syahrir kedua yang berlangsung antara bulan Oktober tahun 1946 hingga bulan Juli tahun 1947. Jabatan tersebut menunjukkan bahwa Aruji Kartawinata termasuk tokoh yang mendapat kepercayaan besar dalam pemerintahan nasional pada masa yang penuh gejolak politik dan militer. Aruji Kartawinata menempuh pendidikan dasar di sekolah Hollands Inlandse School atau Hollands Inlandse School yang merupakan sekolah untuk pribumi dengan pengantar bahasa Belanda. Setelah lulus dari Hollands Inlandse School, Aruji Kartawinata melanjutkan pendidikannya ke sekolah Meerwitgebreid Lager Onderwijs atau Meerwitgebreid Lager Onderwijs yang berlokasi di kota Bandung. Pendidikan ini merupakan jenjang menengah yang hanya dapat diikuti oleh kalangan terdidik pada masa itu. Setelah menyelesaikan pendidikan di Meerwitgebreid Lager Onderwijs, Aruji Kartawinata memilih untuk mengabdikan diri sebagai guru dan kemudian dipercaya menjadi kepala sekolah di sekolah dasar milik Sarekat Islam yang berada di wilayah Garut. Kiprahnya di bidang pendidikan menunjukkan bahwa Aruji Kartawinata adalah tokoh yang menempatkan pentingnya penyadaran dan pencerahan rakyat sebagai fondasi utama dalam perjuangan nasional. Selain aktif di dunia pendidikan, Aruji Kartawinata juga telah terlibat dalam berbagai organisasi pergerakan nasional sejak usia muda. Aruji Kartawinata tercatat memiliki kedekatan dengan Sarekat Islam yang pada masa itu merupakan salah satu organisasi massa terbesar dan berpengaruh dalam membentuk kesadaran politik rakyat Indonesia. Melalui kegiatan organisasi tersebut, Aruji Kartawinata mengembangkan pandangan tentang kemerdekaan, keadilan sosial, dan pentingnya persatuan nasional. Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan, Aruji Kartawinata turut serta dalam membangun fondasi pemerintahan Republik yang baru berdiri. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, Aruji Kartawinata menghadapi tantangan berat untuk menyusun sistem pertahanan negara yang masih sangat muda dan rentan terhadap ancaman militer dari pihak luar khususnya agresi militer Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Dedikasi Aruji Kartawinata dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tercermin dari keaktifannya dalam menghadirkan kekuatan pertahanan yang terorganisir dan loyal kepada pemerintahan Republik. Aruji Kartawinata wafat pada tanggal 13 Juli tahun 1970 dan meninggalkan warisan perjuangan yang berakar dari dunia pendidikan, pergerakan nasional, dan pengabdian dalam pemerintahan. Kiprahnya layak dikenang sebagai bagian dari deretan tokoh bangsa yang menjembatani semangat pergerakan prakemerdekaan dengan realitas pembentukan negara merdeka Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Aruji Kartawinata lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1905 dan wafat pada tanggal 13 Juli tahun 1970. Aruji Kartawinata merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang kiprahnya merentang dari dunia pendidikan hingga pemerintahan nasional. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat sejak masa penjajahan Belanda, Aruji Kartawinata tumbuh menjadi sosok yang tidak hanya terlibat dalam gerakan kebangsaan tetapi juga aktif membangun kesadaran rakyat melalui jalur pendidikan dan organisasi sosial politik.
Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pendidikan dasar Aruji Kartawinata dimulai di sekolah Hollands Inland School yang pada masa itu hanya dapat diakses oleh kalangan pribumi terpilih. Setelah menyelesaikan pendidikan di Hollands Inland School, Aruji Kartawinata melanjutkan ke jenjang Meerwijgebreit Lager Onderwijs di kota Bandung yang menjadi pusat intelektual dan pergerakan nasional pada awal abad 20. Pendidikan di Meerwijgebreit Lager Onderwijs memperkuat kapasitas berpikir Aruji Kartawinata dan membuka wawasan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dalam perjuangan pembebasan nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah menamatkan pendidikan di Meerwijgebreit Lager Onderwijs, Aruji Kartawinata memilih jalur pengabdian sebagai guru yang pada masa kolonial merupakan profesi terhormat dan strategis dalam menyebarluaskan nilai kebangsaan. Aruji Kartawinata kemudian diangkat menjadi kepala sekolah di Sekolah Dasar Sarekat Islam yang berlokasi di wilayah Garut. Dalam jabatan tersebut, Aruji Kartawinata membina generasi muda untuk memiliki semangat nasionalisme dan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan bangsa. Kehadiran Aruji Kartawinata di lingkungan pendidikan yang berafiliasi dengan Sarekat Islam memperlihatkan hubungan erat antara dunia pendidikan dan pergerakan politik rakyat pada masa itu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sejak masa muda, Aruji Kartawinata telah menunjukkan kepedulian terhadap nasib rakyat dan aktif dalam berbagai kegiatan organisasi pergerakan. Sarekat Islam yang menjadi wadah pengabdiannya sejak awal memainkan peran besar dalam membentuk kesadaran politik Aruji Kartawinata. Melalui organisasi tersebut, Aruji Kartawinata mengembangkan semangat kolektivitas Islam progresif serta prinsip keadilan sosial yang kelak menjadi landasan perjuangannya dalam bidang politik dan pemerintahan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan karir Aruji Kartawinata di ranah politik nasional mencapai puncaknya ketika dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam susunan Kabinet Sultan Syahrir kedua pada periode tahun 1946 hingga tahun 1947. Masa jabatan ini berlangsung dalam situasi genting setelah proklamasi kemerdekaan saat Republik Indonesia belum sepenuhnya diakui secara internasional dan masih menghadapi tekanan serta agresi militer dari Belanda. Aruji Kartawinata mengemban tanggung jawab besar dalam menyusun kebijakan pertahanan nasional dan memperkuat posisi negara melalui pembentukan sistem militer yang bersandar pada loyalitas terhadap Republik dan keberpihakan pada rakyat. Dari perspektif sosial, Aruji Kartawinata merupakan representasi dari tokoh Muslim nasionalis yang menggabungkan nilai-nilai Islam moderat dengan semangat kebangsaan. Kiprahnya di lingkungan Sarekat Islam menjadikan Aruji Kartawinata sebagai tokoh yang mampu menjembatani aspirasi umat Islam dalam kerangka negara kebangsaan yang plural. Pandangan ini menjadikan Aruji Kartawinata diterima di berbagai kalangan baik dari unsur keagamaan maupun kebangsaan sekuler. Dalam konteks ideologi politik, Aruji Kartawinata berpijak pada gagasan kemerdekaan nasional yang berbasis pada kemandirian rakyat dan keadilan sosial. Aruji Kartawinata percaya bahwa kemerdekaan tidak hanya berarti lepas dari penjajahan tetapi juga mencakup upaya membangun sistem pendidikan, ekonomi, dan pertahanan yang memihak kepada kepentingan bangsa sendiri. Prinsip ini tampak jelas dalam seluruh jalur pengabdiannya baik sebagai pendidik maupun sebagai pejabat negara. Aruji Kartawinata juga memiliki kontribusi penting dalam membangun kesadaran politik rakyat melalui berbagai forum organisasi yang menjadi cikal bakal partai politik modern di Indonesia. Melalui pendekatan persuasif dan pendidikan kader, Aruji Kartawinata mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang berkomitmen terhadap demokrasi nasional dan keberlanjutan Republik. Di tengah tekanan politik kolonial dan internal, Aruji Kartawinata tetap menunjukkan sikap konsisten dalam membela kemerdekaan dan kepentingan rakyat. Dari sudut pandang sejarah militer,
Peran Aruji Kartawinata sebagai Menteri Pertahanan di masa transisi kemerdekaan menunjukkan tantangan besar yang dihadapi oleh tokoh sipil dalam membangun sistem pertahanan negara. Aruji Kartawinata menghadapi kondisi militer yang belum mapan, logistik yang terbatas, dan tekanan diplomatik dari negara asing. Namun, Aruji Kartawinata tetap menjalankan tugas dengan orientasi pada keberlangsungan republik dan kedaulatan nasional. Peran ini memperlihatkan kemampuan Aruji Kartawinata dalam menghadapi krisis dan menyusun langkah strategis di tengah situasi politik yang belum stabil. Aruji Kartawinata wafat pada tanggal 13 Juli tahun 1970 dan meninggalkan jejak panjang perjuangan yang melibatkan dunia pendidikan, gerakan nasional, dan pemerintahan republik. Warisan perjuangan Aruji Kartawinata tercermin dalam dedikasi terhadap rakyat, komitmen terhadap kemerdekaan, serta integritas dalam mengemban tanggung jawab negara. Sosok Aruji Kartawinata patut dikenang sebagai bagian dari generasi perintis yang menjembatani dunia pemikiran dan aksi nyata dalam membangun fondasi Republik Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.